Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Guntur merasakan getaran hebat yang tiba-tiba membekuk seluruh tubuhnya hingga begitu sulit untuk digerakkan. Keberadaan wanita yang diam-diam dihalalkannya beberapa waktu lalu itu membuatnya seperti tersambar petir di siang bolong. Hanya dalam hitungan detik, seluruh kesadarannya telah kembali. Tangannya refleks menjauhkan sosok yang tengah membelenggu tubuhnya dengan erat, mendorong hingga mundur beberapa langkah. Maryam menghunus tatapan penuh luka dari reaksi penolakan suaminya. "Mas, aku sengaja datang kemari untuk membicarakan pernikahan kita," lirihnya dengan tangis tertahan. "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi." Tapi aku sedang Belum selesai Maryam memberitahu tentang dirinya yang tengah berbadan dua sudah dipotong terlebih dahulu oleh Guntur. "Aku bilang tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, semua sudah berakhir," teriak Guntur penuh amarah. Sepasang mata zamrud milik Guntur kemudian mengarah pada satu titik yang berada tak jauh darinya. Pelangi mengeratkan genggamannya pada lengan sang suami sebagai sikap waspada. "Pelangi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tolong dengarkan aku dulu," elaknya dengan cepat. Kakinya terayun mendekat, namun seketika terhenti saat awan menyembunyikan Pelangi di balik punggungnya. "Mau ngapain loh?" Awan mencoba memberi peringatan, menyorot Guntur dengan tatapan tajam. "Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita itu, Pelangi." Seolah tak peduli, Guntur kembali berusaha mengingkari kenyataan. Pria itu semakin mendekat, namun awan tidak memberinya celah sedikit pun. Buk! Satu kepalan tinju dari awan pun mendarat sempurna di wajah mulus Guntur, hingga membuat pria itu mundur beberapa langkah seraya memegangi pipinya yang terasa kebas. Melihat itu, Maryam pun menjerit dan menghampiri suaminya. Akan tetapi Guntur mendorongnya hingga terjatuh. Sementara Pelangi yang masih bersembunyi di balik punggung awan segera berlari menghampiri Maryam. Wanita itu tampak sedang berusaha mencerna sikap suaminya. "Kamu tidak apa-apa, Maryam?" tanya Pelangi. Maryam tidak segera menjawab. Otaknya susah payah mengurai benang kusut di otaknya. Semua ucapan dan perilaku Guntur coba ia bedah dalam hati hingga membentuk sebuah kesimpulan. "Maryam?" panggil Pelangi sekali lagi, membuat Maryam tersadar dari lamunan. Pelangi, boleh aku tanya sesuatu?" Suara Maryam terdengar gemetar ketika mengajukan pertanyaan itu. "Apakah wanita yang dimaksud suamiku selama ini adalah kamu?" Pelangi terdiam, tetapi diamnya seolah menjadi jawaban atas semua tanda tanya di dalam benak Maryam. Tanpa dapat ditahan, kristal bening yang sedari tadi menggenang di bola matanya meleleh membasahi pipi. "Maafkan aku, Maryam," bisik Pelangi. Nafas Maryam seperti tertahan. Tak ada kata yang dapat mewakili rasa sakit yang dirasakannya sekarang. Namun ia sadar semua bukanlah salah sahabatnya itu. "Jangan minta maaf, kamu tidak salah. Suamikulah yang salah dalam mencintai." Isak tangis pun kembali terdengar. Dua wanita itu saling memeluk satu sama lain. "Apa maksud kamu menyusul aku kemari? Kamu mau menghancurkan aku kan?" teriak Guntur yang menggelegar, membuat Pelangi mengeratkan pelukannya pada tubuh Maryam. Guntur bergerak maju untuk menghampiri istri sirihnya itu, namun segera dihalangi oleh awan yang berdiri tepat di depan dua wanita di belakangnya. "Jangan kasar sama perempuan," ucapnya seraya mendorong dada Guntur.
Jangan ikut campur, ini bukan urusan kamu. Guntur menunjuk Awan dengan murka. Sikap arogannya membuat Awan terkekeh sinis. Jadi laki-laki jangan mau enaknya saja, berani berbuat harus berani bertanggung jawab, sindir Awan dengan telak. Bukannya redam, ucapan Awan yang seolah sedang menuntut membuat Guntur semakin murka. Tangannya terkepal geram, ia bergerak maju untuk menyerang. Guntur, suara berat yang berasal dari lokasi yang sama membuat Guntur terhenyak. Pria itu menoleh dengan penuh keraguan. Sepasang pria dan wanita paruh baya yang menatap penuh tanya membuatnya menunduk. Keterkejutan akibat kedatangan Maryam yang tiba-tiba membuat Guntur melupakan segalanya, termasuk kedua orang tuanya yang tadi datang ke klinik bersamanya untuk berkonsultasi. Abah, Umi. Guntur terpaku di tempat. Waktu seolah terhenti selama beberapa saat baginya. Apalagi ketika pria bertubuh tinggi gemuk dengan wajah khas Timur Tengah itu mendekat. Apa maksud semua ini, Guntur? Jelaskan kepada Abah. Layaknya seorang terdakwa dalam persidangan yang terbukti bersalah, tak ada sepatah kata pembelaan pun yang mampu terucap dari mulut Guntur. Detik itu juga dua tamparan keras mendarat di wajahnya. Suasana semakin memanas. Beberapa orang yang berada di sekitar klinik mulai berkerumun saat melihat adanya keributan. Tak ingin menimbulkan kekacauan di tempat umum, Abah dan Umi memutuskan untuk membawa Maryam pulang ke sebuah apartemen mewah tempat mereka tinggal selama berada di Indonesia. Pelangi dan Awan pun tak dapat berbuat apa-apa selain menyerahkan urusan Maryam ke tangan kedua orang tua Guntur. Setibanya di apartemen, Umi membawa Maryam ke sebuah kamar. Dengan berderai air mata, wanita itu menceritakan tentang awal pertemuannya dengan Guntur. Maafkan saya, Umi. Saya nekat datang kemari hanya untuk membicarakan pernikahan saya dengan Mas Guntur. Tapi kalau memang Mas Guntur tidak menginginkan saya pasrah dan tidak akan memaksa. Lirih Maryam dengan sisa-sisa isak tangisnya. Wanita paruh baya itu turut menyeka air matanya. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa putra semata wayangnya itu telah menikahi seorang wanita tanpa sepengetahuannya. Bukan sepenuhnya salah kamu. Kami sebagai orang tua yang seharusnya lebih mengawasi Guntur dengan kondisi kejiwaan yang belum stabil. Kamu sabar ya. Mas Guntur sudah menolak saya, Umi. Jadi lebih baik saya pulang saja. Jangan, bagaimana dengan anak dalam kandungan kamu? Dia juga cucu Umi. Umi memeluk Maryam demi menenangkannya. Tadinya saya pikir masih bisa membujuk Mas Guntur, tapi setelah tahu siapa wanita yang dia cintai, sepertinya saya tidak akan bisa menggantikan posisinya. Kenapa kamu berkata seperti itu? Tanya Umi. Maryam menyeka cairan bening yang mengaliri wajahnya. Dilihat dari sisi manapun, saya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Pelangi, Umi. Maryam sadar akan sulit baginya untuk mendapatkan hati suaminya. Kata siapa? Umi yakin kamu juga wanita yang baik. Tapi dalam pandangan Mas Guntur, saya tetap tidak layak. Tidak apa-apa, Umi, saya ikhlas. Jangan berkata begitu, Nak. Guntur hanya tidak sadar mana yang benar dan salah. Dia pasti akan menerima kamu. Apalagi kamu sedang mengandung anaknya. Abah pasti mencari jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Ucapan Umi membuat Maryam sedikit lebih tenang. Sementara Abah tengah berbicara dengan Guntur di ruangan lain karena pria itu terus menolak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya tidak sengaja, Abah. Waktu itu saya pikir dia Pelangi. Sebuah jawaban yang membuat Abah mengusap dadanya yang mendadak terasa sesak. Astagfirullahalazim,
Itu bukan sebuah alasan. Suka atau tidak, kamu harus bertanggung jawab dan menikahi Maryam secara resmi, ucap Abah menekan tanpa dapat ditawar lagi. Guntur menatap Abah lalu dengan cepat menggelengkan kepala sebagai bentuk penolakan. Tapi saya mencintai Pelangi dan saya hanya mau menikah dengan dia. Tatapannya nanar, sesekali menjambak rambutnya dengan gemetar. Abah bersandar di kursi seraya menghela nafas panjang berkali-kali. Ucapan Guntur layaknya seseorang yang telah kehilangan akal sehatnya. Istighfar nak, ingat dosa. Guntur terdiam beberapa saat, membuat Abah mengusap bahunya. Coba istighfar dulu sampai kamu merasa lebih baik. Astagfirullahalazim. 3 kali Guntur menyebut kalimat itu dengan cairan bening menggenang di bola matanya. Sudah lebih baik? Ia mengangguk. Ikhlaskan Pelangi, nak. Dia sudah menjadi milik orang. Guntur sadar kenyataan itu, tetapi cinta untuk Pelangi mengalahkan segalanya. Tapi suami Pelangi itu bukan laki-laki yang layak, Abah. Dia hanya seorang pemabuk dan suka berbuat maksiat. Pelangi tidak akan bahagia bersamanya. Atas dasar apa kamu menilai dia tidak layak? Ingat, Allah lebih mencintai tobat pendosa daripada orang yang mengaku soleh tapi sombong. Layaknya sebuah tamparan keras, Guntur seketika terdiam. Akan menjadi dosa besar bagi kamu mencintai istri orang, apalagi berniat merebut. Tapi bagaimana dengan Pelangi? Tidak usah kamu pikirkan Pelangi, dia bahagia atau tidak, itu bukan urusan kamu. Pria dengan rambut memutih itu kembali menekan bahu putranya. Yang seharusnya kamu pikirkan sekarang adalah Maryam dan anak di dalam kandungannya.